Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati, yang saya muliakan Imam besar Al-Habib Muhammad Rijid Shihab Matallah Bituli Hayati, para habaib, para sepuh, para kiai, para ustaz, para pemerhati, hadirin sekalian, dan terutama juga termasuk pembawa acara Habib Ali Alatas, serta juga keempat pembicara baik yang sudah maupun yang belum. Ini ada 5. Jadi kalau 5 pembicara, sila Pancasila itu ada 5 juga. 5 pembicara, 5 sila. Jadi pertanyaannya, sila pertama yang mewakili yang mana? Yang mewakili ternyata paling tua, Ustadz Adrian Ali. Kemudian Ustadz kita juga ini, Pemimpin Mahasumi, Dr. Ahmad Yani. Barulah Bang Haji Munarman. Barulah Bang Haji Refli. Saya sebenarnya terakhir, bontot gitu. Yang paling penting tolong saja ditampilkan, kita akan memasuki suatu pemahaman tentang Pancasila dan dalam hubungannya dengan syariat Islam. Saya lebih concern bicara tentang ini selain aspek sejarahnya, tetapi bagaimana sebenarnya keterhubungan Pancasila itu dengan Islam. Islam dengan Pancasila adalah satu kesatuan yang terintegrasi, tidak dapat dipisahkan walaupun dapat dibedakan. Ibarat 2 sisi mata uang yang sama. Dia dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan. Ketika kita bicara Islam dan Pancasila, ada seseorang, ada pihak, ada kalangan, ada pemikir yang ingin memisahkan antara syariat Islam dengan Pancasila, maka kita kembali bertanya, apakah mampu memisahkan manisnya dengan gula? Siapa yang mampu dapat memisahkan manis dengan gula, berarti dia bisa memisahkan nilai syariat Islam dengan Pancasila. Itu hal yang tidak mungkin. Oleh karenanya Pancasila dengan nilai-nilai kesatuan Islam itu adalah satu kesatuan yang demikian sangat menentukan keberlakuan hukum positif yang kita adut, yang berdasarkan atas azas konkordasi dari Belanda sebagai penjajah, masuk ke Indonesia diterapkan dengan azas konkordasi dengan pendekatan positivisme hukum. Sekali lagi saya katakan, positivisme hukum ini dari dasarnya dari mana? Positivisme hukum itulah yang menjadikan kekhalifahan Ottoman Turki hancur lebur melalui kode penal daripada Napoleon Bonaparte menghasut warga penduduk Mesir untuk memisahkan diri dari Ottoman Turki dengan dasar azas legalitas menggantikan hukum Islam, padahal Al-Quran itu adalah azas legalitas. Hal ini sangat berbahaya ketika posisinya hukum sebagaimana dimasukkan oleh Hans Kelsen dalam Pure Theory, dalam Stephen Bow Theory yang mengacu kepada pendapat John Austin. Ini adalah suatu hal yang melemahkan keberlakuan daripada syariat Islam itu sendiri. Dalam prakteknya, semenjak pembahasan BPUPK, memang ada perdebatan antara kalangan Islam, pro syariat Islam, dengan kalangan sekuler yang ingin memisahkan ajaran agama dan negara. Sekulerisme ini dan temannya ada liberalisme, itu merupakan dasarnya adalah humanisme. Humanisme itu terbangun dari masa pencerahan, zaman Aufklärung, yang kemudian menjadikan revolusi Prancis. Tapi kita tahu tidak, latar belakang daripada Aufklärung, revolusi Prancis, revolusi Inggris, termasuk perang dunia pertama dan kedua, termasuk pendiri komunis, ajaran komunis, itu adalah Zionis. Sebagaimana yang disampaikan Bang Haji Munarman, saya banyak membaca tentang kajian ini. Kalau kita bicara ideologi, termasuk ideologi Pancasila, pertanyaannya adalah, apakah Pancasila itu ideologi? Siapa yang dapat mengatakan Pancasila itu ideologi? Itu bukan. Kalau kita menyebut Pancasila itu adalah ideologi, berarti ketika kita menerima
suatu konsepsi al-maghazil syariah sebagai salah satu sumber hukum Islam dalam penerapan hukum melalui suatu kondisi dalam masuknya bekerja hukum di masyarakat, dan ini terhubung dengan Pancasila dikatakan ideologi, maka agama Islam adalah ideologi. Itu yang tidak benar. Ideologi itu diciptakan oleh Desmond de Tracy pada tahun 1796. Dia ini adalah inkarnasi dari pemikiran Adam Weishaupt. Siapa Adam Weishaupt? Adam Weishaupt adalah orang yang dibina oleh Mayer Amschel Rothschild. Mayer Amschel Rothschild adalah generasi pendiri Rothschild pertama. Dialah yang merumuskan Protocol of Zionism pada tanggal 1 Mei 1776. Dia menunjuk Adam Weishaupt, dan kemudian terjadilah berbagai permasalahan. Terjadilah pelemahan umat Islam, terjadilah masuk dan merusaknya pemikiran, ilmu pengetahuan yang tidak ini udah lama nggak orasi, tapi nggak bisa orasi. Iya, saya ingin menjelaskan bahwa Pancasila dan syariat Islam yang sebelumnya dipertentangkan itu adalah Protocol of Zionism. Islam sengaja dinegasikan, diganti dengan agama baru, dengan gerakan The New World Movement, dan kemudian masuk dan berkembang dalam globalisasi sebagai New World Order. New World Order ini adalah juga sebagai bagian dari Protocol of Zionism, menjadikan agama itu harus dihancurkan, menjadikan umat Islam itu harus dilemahkan, dan mengacu kepada kitab Talmud mereka, perjuangan mereka melemahkan Islam. Karena mereka tidak mempercayai adanya keagamaan, adanya pusat orientasi itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan begini, tentu kita harus melihat bagaimana nilai-nilai Pancasila itu. Kalau secara vertikal itu menunjuk kepada ketuhanan yang Maha Esa. Kalau secara personal itu menunjuk kepada diri kita masing-masing. Itulah yang menunjuk kepada kemanusiaan yang adil, yang beradab bagi diri-diri kita. Tidak mungkin timbul peradaban kecuali tanpa adanya keadilan bagi diri kita. Dan kemudian secara horizontal, bagaimana membangun ukhuwah baik Islamiyah, Watoniyah, Insaniyah di antara kita, dan kemudian kita bermufakat untuk mencapai kata mufakat berdasarkan hikmah. Hikmah itu adalah ilmu di antara kita yang masuk dalam lembaga tertentu, katakan dalam pembentukan undang-undangan. Dan oleh karenanya inilah demokrasi politik yang melahirkan demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi juga adalah terkait dengan kepentingan Islam. Bagaimana hifzul mal itu terjaga. Dan oleh karena itu permasalahan yang kita temui, bagaimana kita akan menerapkan nilai-nilai syariat Islam itu ke dalam hukum positif. Permasalahan ini sangat pelik. Dan oleh karenanya juga ada tantangan, baik dalam paradigma globalisasi, adanya ideologi internasional yang mengganggu bahkan mengancam eksistensi agama itu sendiri. Terlebih lagi, modernisasi ini dihadapkan dengan fundamentalisme. Kita ini bicara syariat Islam selalu dinisbatkan dengan fundamentalisme yang ujungnya adalah radikalisme. Padahal fundamentalisme maupun modernisme itu adalah suatu pemikiran yang dilawan-lawankan bagi karangan Nasrani. Jadi bukan dari kita, itu permasalahan di internal mereka, melihat ajaran mereka antara Paus dan Kaiser, pemisahan antara gereja dan negara. Ketika kita bicara dengan agama, maka itu dipandang tradisionalis, fundamentalis, radikalis. Hal ini yang tidak benar. Oleh karenanya bagaimana kita mampu mengintegrasikan daripada penyatuan agama dan negara.
Dalam slide yang saya bagikan, saya hanya mengingatkan bahaya RUU HIP sebagai paham sesat Tritunggal. Dalam RUU HIP itu disebutkan di situ adalah materi yang utama, yaitu keadilan sosial, di mana Bung Karno menempatkan keadilan sosial yang pertama. Tetapi ketika bicara tentang perihal ketuhanan, itu dikaitkan dengan ketuhanan yang berkebudayaan dan dikaitkan dengan jiwa. Jiwa itu adalah mental kemanusiaan sebagai sosionasionalisme. Berarti Tritunggal ini adalah suatu sintesis bentuk baru dari pemikiran-pemikiran yang ingin meniadakan, yang ingin menegasikan daripada syariat itu sendiri, sehingga masyarakat Pancasila yang diharapkan itu akan mendukung Lebensraum geopolitik daripada Republik Rakyat Cina dalam rangka pertarungannya dengan blok barat. Pemikiran-pemikiran ini terus dikembangkan dan melemahkan bagi keberlakuan umat Islam pada umumnya. Ditambah lagi banyaknya aliran-aliran Islam Nusantara, sekularis, liberalis, humanisme dan lainnya, ini melemahkan daripada nilai-nilai syariat Islam dan kemampuan reliability daripada umat Islam itu sendiri. Slide berikutnya, tawaf. Saya ingin menunjukkan terhadap fakta yang berkembang saat ini. Islam itu identik dengan Pancasila apa tidak? Gambar sebelah kanan ini adalah Sultan Abdul Hamid II Al-Ghazali Pontianak. Dialah yang membentuk, merancang daripada gilir mudik daripada lambang Pancasila itu. Pancasila dikonsepsikan secara gilir mudik adalah berputarnya melawan arah jam. Dia bertawaf dari mulai pertama, dari Multazam, dari Ka'bah, dari ketuhanan yang Maha Esa. Dia ke sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Ini adalah gilir mudik. Filosofi dalam hal ini demikian banyak. Sangat banyak kita menjelaskan tentang gilir mudiknya sila-sila Pancasila, sebagaimana dimaksudkan dibentuk oleh Habib Sultan Abdul Hamid II yang dituduh sebagai pengkhianat. Di sisi lain Habib dinegasikan, di sisi lain Habaib harus direndahkan. Ini adalah terkait dalam rangka melemahkan syariat Islam. Bagaimana nanti kalau Imam Mahdi muncul? Tidak ada yang namanya HP, tidak ada data Rabithah Halawiyah, tapi umat Islam wajib memberikan baiat. Kalau sekarang kita melakukan Zuriatul Rasul, bagaimana umat nanti akan menerima baiat, memberikan baiat kepada Imam Mahdi alias Muhammad bin Abdullah? Ini sedikit melenceng, tapi ini hanya pemahaman. Lanjut, kita bicara hubungan baik agama, negara, dan hukum. Kita ini berdasarkan pasal 29 konstitusi, kita tidak menganut paham negara integralistik yang mendasar pada ajaran agama, tidak pula yang memisahkan sekularistik, tapi kita simbiotik. Simbiotik itu menyatukan antara semua elemen, semua pihak, semua ajaran, dengan tentu nanti dilihat siapa yang memiliki konsentrasi terbesar, siapa memiliki pengaruh terbesar dalam berlakunya Pancasila, nanti akan saya perlihatkan. Sehingga agama Islam, din mempengaruhi hukum, hukum kemudian menunjuk kepada negara. Kondisi negara bukan mengungkungi daripada agama, tapi mendasarkan pada ajaran agama. Agama adalah yang fundamental dan menentukan. Lanjut. Melihat gambar tadi, bagan tadi, itu adalah teorinya dari Muhammad Tahir Azhari, disertasi di doktor di UI. Kita lihat bahwa lingkaran konsentris, derajat pertama, sumber utama adalah agama, kedua hukum, ketiga adalah negara. Satu kesatuan. Agama menjadi fundament, dasar, sehingga agama tidak bisa dilepaskan apalagi dihilangkan.
Imam Ghazali mengatakan bahwa antara syariat, agama dengan sultan raja adalah dua anak kembar dari satu ibu. Sebagai fondamen, tidak adanya fondamen tentu akan rubuh. Negara tanpa fondamen agama dia akan rubuh. Tentu sultan adalah penjaganya. Siapa saja yang menjadi penjaga tetapi tidak mampu menjaga, maka akan hilang. Ini mohon kita cermati. Kemudian dalam kaitannya dengan pluralisme hukum, ada yang weak legal pluralisme, ada yang strong weak legal pluralisme, sebagaimana dimasukkan oleh Giffords. Disampaikan di sini, kita ini bukan yang lemah, kita menganut yang strong, pluralisme hukum yang kuat. Maksudnya apa? Maksudnya dalam sistem hukum yang ada, hukum adat, hukum agama, hukum negara itu saling bersinergi, saling kooperatif. Kita lihat dalam keberlakuan hukum di Tanah Minang, adat bersandar saro, saro bersandar kitabullah, sehingga adat sepanjang berkesesuaian dengan agama maka adat diterima. Tetapi tidak demikian yang dikatakan oleh Christian Stockhorgennya. Agama Islam itu baru diterima kalau adatnya menerima. Ini oleh Muhammad Hazairin disebut teori iblis. Dia teori exit yang kemudian receptio in complexu disampaikan oleh muridnya, salah satunya adalah Syaikhul Talib dan lain-lain. Teori iblis yang menyatakan bahwa hukum Islam, syariat Islam dapat diterima oleh masyarakat sepanjang masyarakatnya menerima. Berarti hukum Allah dan Rasulnya harus diuji oleh pemikiran manusia, diterima oleh manusia. Dengan demikian orang itu akan menjadi kafir. Siapa saja yang mengatakan bahwa hukum buatan manusia dan menegasikan hukum Allah, jelas itu adalah kafir. Ini adalah berbahaya dan ini berlaku dalam paham humanisme, komunisme, liberalisme dan sejenisnya. Lanjut. Saya tertarik begitu Yang Mulia Habib Rizik menyelesaikan tesis. Saya baca, saya nemu di internet. Kemarin Habib Muhammad datang memberikan naskah bukunya. Saya sudah baca. Dalam tesis Habib Rizik itu ada novelty. Apa itu novelty? Ada kebaharuan. Maksudnya apa? Sebagai pembuktian argumentasi menangkal adanya penolakan syariat Islam. Karena judul Habib Rizik adalah dengan menempatkan variabel pengaruhnya itu ada Pancasila. Variabel terpengaruhnya adalah syariat Islam. Berarti di sini ada variabel intervening yang mempengaruhi. Apa itu variabel intervening? Rezim pada masa-masa berlakunya. Habib Rizik menyampaikan bahwa baik sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima ini berkesesuaian, bahkan mendukung keberlakuan syariat Islam. Habib Rizik membuktikan itu dari sejarah keberlakuan Pancasila, bahkan sebelumnya dari keberlakuan negara bangsa dalam kerajaan, dan bahkan terhubung dengan Piagam Madinah yang jumlahnya 47 pasal. Banyak kajian yang menyebutkan bahwa Pancasila yang didasari, dijiwai oleh Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 yang kemudian oleh dekret presiden menyebutkan bahwa Piagam Madinah menjiwai konstitusi, dan oleh karenanya Piagam Madinah itu dan konstitusi itu adalah satu kesatuan yang utuh. Berarti secara tidak langsung di dalamnya menegasikan ajaran-ajaran yang lain, pendapat lain yang bertentangan dengan adanya konsepsi yang sama antara Pancasila dengan syariat Islam. Pancasila ini adalah kalimatun sawa, dua kalimat yang sama, dan itu berlaku umum, sehingga pendapat pembenaran Pancasila terhadap syariat Islam
sebagaimana argumentasi Habib Rizik dapat kita benarkan dan harus kita sosialisasikan, disampaikan bukan hanya sekali tapi berkelanjutan, karena ini adalah sentral yang demikian dominan dan fundamental. 2 menit. Lanjut. Cek. Sekarang saya ingin mengatakan, saya ingin menanyakan, apa alat bukti, apa pembuktiannya bahwa syariat Islam itu adalah identik Pancasila, atau dengan kata lain Pancasila itu adalah selaras sejalan dengan syariat Islam? Harus ada bukti. Tentu yang dimasukkan di sini dalam ranah akademik, sebagaimana tesis IPHRS, selain dakwah kultural adalah dakwah intelektual. Maksudnya membunyikan pemikiran dalam bentuk keilmuan bagi pihak-pihak terkait untuk menjadi satu kesatuan pendapat dalam rangka dakwah politik, dakwah ekonomi dan lainnya. Baik, saya ingin sampaikan di sini, kita mengenal kedudukan Pancasila. Disebut dasar filsafat negara. Start fundamental norm. Well sensung, saya terima. Norma dasar negara saya terima. Kalau disebut ideologi, idea and logos sebagaimana disebutkan oleh Destutt Tereci, saya tidak terima. Bagi saya haram menyebut ideologi. Pancasila disebut ideologi. Karena ketika kita menyebut ideologi, di sisi lain kita mengakui Pancasila dilahirkan, dijiwai oleh syariat Islam, berarti kita mempersamakan syariat Islam itu dengan ideologi. Padahal ideologi pertama adalah Protocol of Zionis. Kemudian Pancasila disebutkan sebagai segala sumber hukum adalah haram, tidak bisa. Segala sumber hukum adalah nas, Al-Quran, hadis. 1 menit. Aduh. Lanjut. Diam aja dah. Lanjut. Ini udah terang Beb, mana Beb? Belum tidur lagi Beb. Oh ya aja. Iya baik. Baik. Yang pertama, sila Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Apa maknanya ketuhanan yang Maha Esa? Ini dalam Maqasidus Syariah, Daratul Khamsah menjaga yang 5 adalah Hifdzuddin, menjaga agama. Kalau kita tidak menjaga agama, akan hilang, akan rubuh sila kedua, ketiga, keempat, kelima. Halas, hus. Berarti Hifdzuddin, menjaga agama itu terkait dengan ketuhanan yang Maha Esa. Di sini berlaku ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dia bersifat imperatif. Bagipun ketaatan kepada ulil amri fakultatif, sebagaimana dimaksudkan oleh surah An-Nisa 159. Taat kepada Allah dan Rasulnya imperatif, wajib. Taat kepada ulil amri tidak wajib alias fakultatif. Sepanjang dia taat kepada Allah dan Rasulnya, kita wajib. Kalau dia tidak wajib, nehi. Sila kedua, ini menjaga jiwa, hifdzun nazar. Menjaga jiwa ini, sila kedua ini terhubung dengan membentuknya insan berkepribadian, berbudaya luhur, akhlakul karimah, guna penegakan hukum dan termasuk hak asasi manusia. Tanpa adanya insan yang berkepribadian, berakhlak mulia, tidak akan terjadi. Sila ketiga, persatuan Indonesia, bukan disebut kesatuan, disebut persatuan. Ini menunjuk kepada menjaga keturunan, hifdzun nasl. Oleh karena itu merawat, mempertahankan keberlangsungan persatuan Indonesia itu ada 3 hal: ukhuwah Islamiyah, watoniyah, insaniyah. Tidak memandang sara, tetapi keberlangsungan itu harus terjaga, terbina, terawat sampai generasi yang akan datang. Oleh karenanya, dengan demikian sila keempat memerlukan adanya hikmah. Oleh karenanya sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ada kata hikmah. Hikmah itu apa? Hikmah itulah pemahaman, ilmu pengetahuan yang Allah berikan berdasarkan pemahaman yang pertama kita kepada tauhid. Percuma kalau kita belajar hukum Belanda, tidak tahu syariah, tidak tahu tauhid, tidak akan terjadi apa-apa. Karena pusat orientasi itu adalah Allah. Ilmu yang paling tinggi adalah tauhid, baru syariah, baru akhlak. Oleh karenanya di sini akal
akan memberikan kita pemahaman terhadap suatu permasalahan dalam rangka menemukan titik temu dalam pengambilan kebijakan permusyawaratan sebagaimana yang diharapkan. Tanpa ini tidak akan terjadi demokrasi politik. Yang kelima ini terkait dengan demokrasi ekonomi. Kerakyatan yang di sini akan menuju kepada keadilan sosial. Keadilan sosial itu adalah hifdzul mal, menjaga harta. Dengan demikian demokrasi ekonomi sebagaimana dimasukkan dalam pasal 33 konstitusi itu berkesesuaian dengan kepemilikan sebagaimana diatur dimaksudkan dalam syariat Islam. Ada kepemilikan bersama yang tidak boleh ada privatisasi, tidak boleh ada kepemilikan sepihak yang merugikan warga lain, yang merugikan penduduk lain, yang merusak lingkungan. Itu terkait dengan bagaimana kita menyatakan suatu keberpihakan kepada masyarakat umum. Dalam hal ini maka konsepsi halalan thayyiban itu sangat relevan untuk diterapkan. Lanjut. Baik. Masih ada satu? Baru satu. Baru sisa satu apa udah aja? Udah ini kita mohon masih ada lagi, kemudian kita akan sholat zuhur, kita mau azan dulu. Ya, baik. Dihentikan dulu. Ya. Keduanya menyusul. Terima kasih. Baik. Sebelum azan nanti siap-siap Adi Alwi, siapa yang azan? Siapa yang ada? Siapa yang azan? Ya, pokoknya nanti bersiap untuk azan. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Refil Harun, katanya mau meninggalkan tempat setelah azan. Kita ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan silaturahim kita bisa berkelanjutan untuk diskusi-diskusi yang akan datang juga mungkin. Siap, karena beliau katanya ada undangan lain habis ini. Oh nikah, iya. Atau mau nikah lagi mungkin. Oh saksi nikah, ya. Jadi Dr. Ahmad Yani juga Dr. Refil Harun kita ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya karena ada undangan lagi, jadi tidak sampai selesai mengikuti acara. Tapi jangan pulang dulu, setelah azan, setelah materi ini selesai kemudian azan. Ini ada pembicara pamungkas. Ini luar biasa beliau nih. Ini salah satu tokoh yang penting dalam penulisan tesisnya Habib Rizik. Sampai pentingnya ditulis namanya di pembukaan tesisnya Habib Rizik. Jadi nanti jangan kemana-mana dulu. Ini pembicara pamungkas soalnya. Taib, azan, siap? Sudah siap? Azan? Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Soalnya pemungkas di akhir. Hayya 'alas shalah.
حي على الفلاح Saya lagi nulis tentang akhlak bernegara. حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah. Baik. Kita lanjut lagi sholatnya nanti. Jadi duduk lagi kembali, diminta duduk lagi semuanya. Kita melanjutkan kembali tadi ihtiramul bil waqt aja. Kita hormati waktu zuhur, kita azan. Kemudian sholatnya nanti setelah semuanya selesai acara baru kita sholat, kemudian makan. Baik, udah. Sedikit, Dokter Her? Dokter Her sedikit. Sedikit. Baik, sedikit. 2 menit. Dah, cukup. Ntar sesi khusus Dr. Abdul Khair materi Yang tadi. di Matros. Udah selesai silanya. Slide tadi. Tinggal teori hukum Islamnya. Slide tadi. Lip, tolong kembalikan lagi. Tolong dikembalikan lagi ke laptop. Baik. Dokter Khair lanjut, Fadl, Ya, langsung. baik. Hadirin sekalian, bahwa kalau kita ingin membuktikan bahwa Pancasila itu dijiwai, didasarkan oleh syariat Islam, maka tentu kita harus ada bukti otentik. Dalam hal ini bukti keilmuan. Oleh karenanya patut kita bertanya, sistem hukum apa, agama apa yang mampu mengkonkretkan, yang mampu menjelaskan 5 sila Pancasila itu adalah sesuai dengan ajaran agama selain Islam. Apakah kelima sila Pancasila itu dapat dijelaskan dengan pendekatan ajaran agama selain Islam atau sistem hukum manapun? Kalau ada, saya belum pernah menemukan. Tapi kalau bicara Islam dikaitkan dengan maqasidus syariatul khamsah, itu sudah terbentuk. Dan itulah yang mengakhirkan kompromi pada tanggal 22 Juni. Yang mana sebelumnya, kalau dari awalnya kan kita hanya melihat belum definitifnya di BPUKI. Muhammad Yamin menempatkan ketuhanan yang Maha Esa itu di sila ketiga. Supomo sama sekali tidak memasukkan ketuhanan dalam 5 sila. Bung Karno menempatkan ketuhanan yang Maha Esa di sila terakhir, sila kelima. Dan ini adalah suatu konflik dalam pemikiran. Di sini ada antinomi. Demikian pula berlaku dalam RUHIP, haluan ideologi Pancasila yang dimasukkan di sini sebagai fungsi instrumentik berlakunya nilai Pancasila dalam satu undang-undang. Pancasila ini adalah wetensang fundamental norm. Dia itu berada di atas konstitusi tapi diatur oleh undang-undang. Yang mengaturnya itu adalah elit. Ini kan salah. Tetapi kalau kita tanya hal-hal apa yang dapat membuktikan bahwa Pancasila itu identik selain Islam? Tidak ada, hanya Islam. Oleh karenanya dalam kerangka teori keberlakuan hukum, saya menempatkan dalam disertasi saya itu ada grand theory, middle theory, dan rank theory. Saya menempatkan maqasidus syariah sebagai landasan berpikir utama, teori atas. Ini adalah terkait dengan tujuan cita hukum. Cita hukum dalam ilmu hukum itu disebutkan kepastian, keadilan, kemanfaatan. Rechtszekerheid, gerechtigheid, wetmatigheid. Tapi Islam mengadopsi semua cita hukum itu dengan kemanfaatan. Tidak ada syarat hukum itu kecuali untuk menghadirkan kemaslahatan, menghindarkan mudarat, menghindarkan mafsadat. Karena dalam hukum Islam, dalam kaidah fikih Islam, mencegah kemungkaran itu diutamakan daripada menegakkan kebaikan, kebenaran. Darul mafasid muqaddamatun ala jalbil masoleh.
Itu prinsip asli yang kemudian diterjemahkan oleh Jeremy Bentham dalam teori kemanfaatan, teori utilitas. Ini adalah copy paste. Begitupun teori keadilan yang banyak beragam dari barat dan teori kepastian. Semua teori-teori hukum dapat saya katakan adalah copy paste dari kaidah fikih Islam. Dia hanya mengganti nama, mengganti narasi, tapi prinsipnya didapatkan dari pemikiran-pemikiran ulama Islam. Ketika pusat perbendaharaan ilmu berpindah ke barat pasca jatuhnya kekuatan kita. Kemudian grand theory saya dapat buktikan keberlakuan hukum terkait dengan adanya keterhubungan Pancasila dengan syariat Islam, dengan teori konsentris, dengan teori hukum Islam dan teori eksistensi yang saya sampaikan. Di sini berarti ada azas-azas syariat Islam yang bertemu dengan paradigma negara simbiotik dan tata hukum itu sendiri. Dan oleh karenanya secara teori terapan, a priori, pembentukan hukum terkait dengan keterhubungan nilai-nilai syariat Islam dengan Pancasila itu dapat kita kaji dengan teori critical legal studies, hukum responsif, hukum progresif, politik hukum sebagai pembentukan undang-undang dan ketahanan nasional. Ini dapat kita buktikan. Untuk dapat memahaminya bisa dibaca disertasi saya. Kalau membutuhkan saya bisa memberikan soft copy-nya. Lanjut. Saya mengusulkan adanya teori solfasisasi hukum dalam rangka menerapkan nilai-nilai syariat Islam ke dalam sistem hukum nasional. Solfasisasi ini dari ilmu kimia. Ada solid, ada solvent. Solid itu adalah hukum yang terlarut. Solvent itu adalah hukum yang pelarut. Dapat dikatakan solid solvent adalah variabel pengaruh dan variabel terpengaruh. Syariat hukum Islam, maqasidus syariah, dia sebagai solvent, sebagai variabel pengaruh yang mempengaruhi solid dalam hal ini adalah hukum positif. Di sini ada konsentrasi yang terbesar yang memberikan pengaruh kepada hukum nasional. Oleh karenanya konsentrasi terbesar ini adalah hukum Islam. Maka sudah syariah tadi. Ketika dilarutkan, tentu tidak dapat lagi dikenali mana yang syariat Islam, mana yang hukum nasional. Tetapi rasanya dapat kita rasakan ini adalah didasarkan dari syariat Islam. Saya kasih contoh. Ini adalah gelas sebagai wadah. Ini adalah air putih. Saya tuangkan ke gelas. Air putih ini adalah hukum nasional. Ini adalah hukum positif. Ada peninggalan hukum Belanda, ada hukum adat. Dia berwarna putih. Tetapi kalau warna putih air tadi saya taruhkan sirup yang berwarna merah, marjan, ABC, saya tuangkan ke dalam cangkir tadi. Saya haduk. Air putih dan sirup yang dihaduk, apakah kita dapat melihat yang mana hukum Islam, yang mana hukum nasional? Tidak akan terlihat. Tetapi ketika kita minum, kita akan dapat merasakan manisnya sirup, bukan rasa air putih itu. Itu yang saya maksudkan. Penerapan nilai-nilai syariat Islam secara legal, formal, konstitusional masuk ke dalam sistem hukum, masuk ke dalam substansi, masuk ke dalam struktur, masuk ke dalam struktur kultur. Ini membentukkan peran dari kaum akademik, kaum politisi dan lain sebagainya, sehingga nilai-nilai masalah syariat Islam masuk menjelma dalam produk hukum, dalam hukum positif. Hasilnya dirasakan bagi semua umat, bukan hanya umat Islam, tapi keberlakuannya memberikan jaminan bagi kepastian hukum yang di dalamnya ada keadilan prosedural dan keadilan substansial, dan pastinya mendatangkan rahmat, mendatangkan manfaat. Kesemuanya ini tidak dapat kita temukan dalam sistem hukum manapun. Dan demikian itu menunjuk kepada berbagai teori yang ada. Pada awalnya, kalau kita lihat sejarahnya, teori hukum Islam mengakui adanya syariat Islam. Ini disampaikan oleh ucapan Barat. Barat itu mengakui bahwa hukum yang berlaku adalah hukum adat dan hukum Islam. Tetapi ini diingkari sampai dengan saat ini. Dan oleh karena
kita harus kembali mengelaborasi bagaimana menerapkan hukum baik secara logika akademik dan logika politik. Tentu di sini secara politik ideologis dan politik yuridis harus ada pertemuan, harus ada kolaborasi, sehingga saya mengacu kepada epistemologi dari tesis Habib Rizik. Bagaimana strategi kelembagaan dalam rangka positifisasi. Positifisasi itu bagi saya adalah seperti melarutkan, mensolvisasikan syariat Islam ke dalam sistem hukum nasional. Habib Rizik menjelaskan bahwa ada 6 hal. Pertama, dakwah, kultur, akademik, ekonomi, hukum, dan politik. Keenam hal ini berkesesuaian dengan fakta sekarang. Dakwah demikian utama harus kita terapkan. Dakwah adalah fundamen awal ketika masuk ke dalam struktur. Dengan dakwahlah terbina pemahaman, terbina semangat dalam rangka memperjuangkan nilai-nilai syariat Islam dalam sistem hukum nasional. Dan itu akan menunjukkan jati diri bagi peneliti, bagi akademisi, sehingga dia menjadikan hukum Islam sebagai dasar pemikiran guna menerapkan secara konkret, aplikatif, implementatif dalam sistem hukum nasional. Lanjut. Lanjut. Terakhir Ustaz ya. Oke, ini implementasi teori hukum. Saya tegaskan keterkaitan Islam dan negara berdasarkan paradigma simbiotik. Islam tidak memisahkan antara agama dengan negara, tidak pula menyatukan sebagaimana negara lain, tapi saling simbiotik, saling membutuhkan. Oleh karena itu, kita harus paham siapa yang berdaulat di bumi ini. Karena ada kedaulatan negara, ada kedaulatan hukum, ada kedaulatan raja, ada kedaulatan rakyat. Siapa yang berdaulat? Yang berdaulat adalah kedaulatan Tuhan, kedaulatan Allah. Dia sebagai orientasi nilai menunjuk kepada kedaulatan rakyat sebagai transformasi nilai. Yang benar adalah kedaulatan Tuhan, kedaulatan Allah. Dan masih tadi, dan ini berhubungan dengan bagaimana kita mentransplantasikan nilai-nilai syariat Islam. Sebagai tadi saya sudah jelaskan, variabel terpengaruhnya adalah solvent, hukum pelarut, Maghazi Syariatul Khamsah yang 5 tadi, dan variabel terpengaruhnya adalah hukum nasional positif itu sendiri, sehingga terjadi pelarutan itu tidak lagi dapat dikenali yang mana hukum Islam, yang mana syariat Islam, yang mana hukum nasional, yang mana hukum positif, tapi manfaat rasanya dapat dikenali. Secara substansial ini lebih dapat kita terapkan ketimbang kita memperjuangkan secara prosedural, tapi kita menegasikan substansial. Bagi saya yang penting adalah substansial, memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam sistem hukum nasional. Itu yang paling penting. Baik, kesimpulan. Ya, baik. Tidak sampai 1 menit, sebagai penutup saya ingin katakan bahwa Pancasila dan syariat Islam tidak dapat dipisahkan. Memisahkannya itu adalah suatu akhitoris dan kebodohan. Siapapun dia. Bagaimana memisahkan gula dengan manisnya, itu hal yang tidak mungkin. Oleh karenanya dalam paradigma simbiotik keterpaduan itu diperlukan. Dan oleh karena itu kita harus memperjuangkan bagaimana syariat Islam ini dikenal, diketahui, diimplementasikan. Karena jatuhnya umat Islam, hancurnya Ottoman Turki itu salah satu yang mendasari adalah sistem hukum menjadi sekuler oleh Kemal Atatürk, dan dia adalah agen Zionis Yahudi Dunamah. Begitupun dalam bidang pendidikan, pemasukan pemahaman menyimpang dari ilmu hukum, mengenal hukum barat, tapi kita tidak mengetahui hukum Islam. Kita hanya belajar residu hukum Islam yang didasarkan dari pemikiran hasil mereka melakukan pencurian, melakukan pengalihan dari hukum Islam menjadi hukum barat, dan demikian itu merusak tata laku pikiran kita dan melemahkan pemikiran kita. Demikian yang saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.